Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai puasa Ramadan yang sedang kita jalani pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti puasa Ramadan pada tahun ini. Puasa Ramadan merupakan pelaksanaan rukun Islam yang keempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas bisa disimpulkan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung, serta kegiatan yang menyangkut aspek hablum minallah. Akan tetapi bukan hanya aspek hablum minallah saja. Dengan menjalankan puasa Ramadan juga memiliki keterkaitan yang begitu erat di antara manusia satu dengan manusia lainnya, seperti timbulnya rasa simpati, rasa kebersamaan, timbulnya semangat untuk saling tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Selain itu, puasa merupakan salah satu bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan oleh setiap kaum muslimin, di mana dalam syariat Islam tujuan berpuasa adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Selain surat Al-Baqarah ayat 183, dalam Al-Quran juga dijelaskan keutamaan bulan suci Ramadan. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.
pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dari sini, dari ayat ini diterangkan bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan. Selain turunnya Al-Quran, ada juga Qiyamul Lail, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih sempurna daripada beribadah 1000 bulan. Kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan lain, diantaranya hal-hal yang dianggap biasa di bulan lainnya bisa bernilai ibadah, seperti tidur. Kemudian banyak aktivitas lainnya yang bisa dijadikan sarana ibadah. Rukun puasa Ramadan yang pertama adalah niat. Niat itu wajib dilafalkan maupun dalam hati, yaitu sebagai syarat sahnya kita berpuasa. Nah, kemudian yang kedua adalah menahan diri dari kegiatan makan, minum, dan hal-hal yang berkaitan dengan nafsu. Nah, selain makan minum, kita juga harus menjaga, terutama menjaga mata, lisan. Itu yang paling penting, karena banyak sekali ketika berpuasa itu hanya orientasinya pada makan dan minum saja, padahal tidak seperti itu. Kita harus menjaga lisan kita agar tidak menggibah. Biasanya terjadi pada siswi-siswi ya, ketika berkumpul atau misalnya niatnya pengajian, jadi menggibah. Kemudian pada laki-laki nih biasanya menjaga pandangan, nah itu mata harus dijaga. Jadi di bulan Ramadan ini jadikanlah sarana kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Nah, kemudian ada syarat wajibnya berpuasa. Syarat wajib berpuasa dimulai ketika seseorang itu balik atau berakal. Nah, kenapa pada anak-anak itu kok diajarin puasa? Biar ketika mencapai usia balik itu tidak merasa canggung dalam melakukan ibadah puasa. Yang pertama berakal, yang kedua itu balik. Balik ini tidak terpatok pada usia. Ketika laki-laki itu sudah bermimpi dan kemudian perempuan itu sesudah haid, dan kita tidak bisa memastikan usia berapa, tapi sekitaran usia 10 sampai dengan 13 tahun itu sudah wajib ya berpuasa. Kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi ketika sakit itu boleh kita mengqadha puasa sebagaimana ayat yang di atas. Kemudian ada yang kedua, yaitu syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama itu harus orang Islam. Kenapa harus Islam? Karena untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib syaratnya kita harus muslim. Walaupun pada rekan-rekan kita yang non muslim ada puasa, tapi itu berbeda cara dan sistemnya berbeda. Nah, yang kedua suci dari yang untuk perempuan suci dari haid dan nifas, kemudian laki-laki suci dari dari hadas besar. Itu wajib, makanya sebelum
kita memasuki bulan Ramadan itu sangat dianjurkan kita untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih tubuh dan sebagainya, itu untuk menghormati bulan Ramadan. Hal-hal yang diperbolehkan kita untuk membatalkan puasa kita. Yang pertama, kita dalam perjalanan yang jauh. Nah, ketika kita dalam perjalanan yang jauh, misalnya ada kegiatan yang memang sangat urgent dan memang sangat kita terdesak untuk bepergian jauh, maka boleh kita berbuka dan mengkodonya di hari-hari lain. Yang kedua, untuk orang tua berusia lanjut. Nah, ini tidak boleh tidak berpuasa dan wajib nantinya membayar dendanya ketika menjelang Idul Fitri. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit ini kita boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nantinya diqadha pada hari-hari lain. Kemudian wanita menyusui dan hamil. Nah, wanita menyusui, hamil dan lansia, orang yang sudah berusia lanjut, itu wajib nantinya membayar fidyah ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi mereka tidak ada qadha berpuasa di hari lain, tetapi cukup dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu yang pertama bisa dengan memberi makan orang miskin. Pokoknya satu fidyah, satu kali kita tidak berpuasa sama dengan kita satu hari memberi makan orang miskin. Jadi misalnya satu hari itu 3 kali makan. Nah, itu 3 kali itu yang harus dipenuhi, baik fidyah itu boleh berupa makanan pokok, ataupun misalnya untuk zaman sekarang misalnya nggak mau repot, ya udah mangga untuk menggantinya dengan uang, tapi senilai dengan kita memberi makan fakir miskin. Sunnah-sunnah yang merupakan yang ada pada bulan puasa, yang pertama itu sahur. Nah, sahur itu diupayakan harus sahur. Kenapa? Karena banyak keberkahan di sahur itu. Walaupun kita hanya misalnya enggak keburu kesiangan, tapi hanya bisa meneguk segelas air atau meminum segelas air, itu tetap ya kita usahakan untuk sahur. Yang kedua adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, menyegerakan berbuka puasa itu wajib ya, maksudnya dianjurkan. Jadi walaupun dalam keadaan apapun, kita ketika mendengar azan maghrib harus segera berbuka puasa, walaupun dengan hanya sekedar minum air putih dan memakan beberapa kurma. Kemudian ada ibadah lainnya seperti di bulan Ramadan itu seperti sholat tarawih. Nah, itu diupayakan kita jangan bolos lah untuk sholat tarawih, karena banyak keutamaan pada sholat tarawih. Di antaranya membuat hati kita tenang, terus kita bersemangat dalam berpuasa. Kemudian ada juga kita ibadah itikaf menjelang 10 hari, itikaf 10 hari menjelang Idul Fitri. Nah, itu diutamakan harus ikut buat yang laki-laki. Kenapa? Karena banyak keutamaan juga di sana. Selain kita membersihkan dosa-dosa kita, di situ ada peningkatan iman dan takwa. Kemudian selain itu juga tadarus ya, itu ditingkatkan karena Nabi Muhammad SAW itu meningkatkan tadarus Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Jadi upayakan sebelum nuzul Quran itu kita sudah tamat gitu, atau sudah hafal Al-Quran. Nah,
Yang terakhir yaitu hikmah. Apa sih hikmah puasa Ramadan? Yang pertama itu melatih kesabaran. Nah, melatih kesabaran kita untuk dalam hal-hal yang bersifat keduniaan, maksudnya melatih kesabaran untuk agar kita tidak cepat emosi. Yang kedua adalah membentuk akhlakul karimah. Terus yang ketiga mengembangkan nilai-nilai sosial. Nah ini yang tadi kita mulai adanya peduli, mulai adanya saling tolong menolong, saling menasihati. Nah itu mengembangkan nilai-nilai sosial. Kemudian dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Nah biasanya ketika kita berpuasa dan rajin berpuasa, otomatis fisik kita akan semakin kuat, akan jauh dari penyakit dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan rasa syukur dalam diri setiap manusia. Kenapa? Karena dengan kita berpuasa dan buka itu menumbuhkan rasa syukur yang sangat masih banyak juga yang di luar sana orang-orang yang untuk sahur, untuk buka aja sulit gitu. Makanya ketika kita bisa sahur dengan nyaman dan buka dengan nyaman, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Nah, setelah 11 bulan yang lalu 11 bulan yang lain kita berbuat dosa. Nah, di bulan Ramadan inilah kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa itu, sehingga ketika nanti kita masuk ke Idul Fitri kita benar-benar menjadi manusia yang kembali suci. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.